Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang kami hormati yaitu Profesor Komariatus Solihah. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu berjudul menumbuhkan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda dalam mempertahankan ideologi bangsa Indonesia. Bisa dilanjutkan? Baik, di sini adalah anggota kami. Baik, bisa dilanjutkan. Ada Daniel, ada Suesti. Baik, ada Karisma. Baik, untuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang berjudul menumbuhkan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda dalam mempertahankan ideologi bangsa Indonesia. Dengan bimbingan yang lebih, kami dapat menyelesaikan makalah kami. Dengan tersusunnya makalah ini kami dapat memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester. Jika masih banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf dikarenakan kami sebagai pemula. Rasa dan ucapan terima kasih kami tujukan kepada pihak yang telah membimbing kami yang menyusun dalam pembuatan makalah ini, yaitu yang pertama Profesor Widodo, Universitas Brawijaya. Yang kedua itu ada Dr. Nur Pramatasari, sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Yang ketiga yaitu Profesor Komariatus Solihah, yaitu sekaligus dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan yang terakhir semua pihak yang ikut dalam menyusun makalah ini. Bisa dilanjutkan? Baik, berikut daftar isi yang kami gunakan. Bisa di next. Baik, yang pertama pendahuluan. Globalisasi membawa perubahan-perubahan yang besar dalam tataan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan kehidupan sosial serta politik. Maka benteng yang terakhir adalah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Rumus masalah. Yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Kedua, apa makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Ketiga, apa fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Keempat, jelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Kelima, sebutkan faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi. Yang keenam, bagaimana cara menumbuhkan jiwa nasionalisme serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam generasi muda. Next. Tujuan. Pertama, menjelaskan Pancasila, makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan mengimplementasikan Pancasila di lingkungan akademik. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor dasar Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, menjelaskan cara menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam generasi muda. Selanjutnya, Pancasila di lingkungan akademik. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi generasi muda yang merupakan aktor perubahan bagi Indonesia. Ada pula Pancasila ruang lingkup pemikiran akademik menurut Pranarka, yaitu pengolahan ilmiah mengenai Pancasila. Adanya atau eksistensi objektif Pancasila sebagai data empiris, yaitu sebagai ideologi dasar negara dan sumber hukum yang terjadi di dalam sejarah. Untuk yang kedua, pengungkapan ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yaitu kajian tentang faktor-faktor objektif yang membentuk keberadaan Pancasila. Penelusuran dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu budaya, antara lain hukum, bahasa. Baik, untuk metode yang kita gunakan yaitu metode studi kepustakaan, di mana teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, catatan jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas,
Data yang didapat merupakan data yang akurat dan didapat dari berbagai literatur sehingga dapat memperkuat landasan teori penelitian. Selanjutnya, Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia sekaligus dasar negara yang diterangkan dalam makna Pancasila sebagai ideologi adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Menurut Ubaidillah dalam Asma Roini 2016, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses memelihara integritas nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi nasional menempatkan segala kepentingan bangsa serta negara dalam peran yang paling utama di atas kepentingan yang lainnya. Lalu untuk tujuannya, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Selanjutnya. Untuk implementasi Pancasila di lingkungan akademik, ada 3, yaitu menurut Pranarka, mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila, lalu ada studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lain, lalu juga ada pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila. Untuk faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi bangsa, ada Pancasila merupakan ide di para pahlawan bangsa, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir, Pancasila merupakan aturan paling umum dalam bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam generasi muda. Solusi atau cara yang efektif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam generasi muda yaitu pertama, menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara serta kesadaran bela negara. Lalu kedua, menanamkan semangat nasionalisme NKRI adalah harga mati. Ketiga, penyampaian tentang pentingnya menerapkan atau mengamalkan Pancasila. Keempat, membiasakan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Dan kelima, menjunjung tinggi toleransi kehidupan antar umat beragama. Next. Berikutnya kesimpulan. Era globalisasi memerlukan penegasan penanaman nilai Pancasila yang bertujuan agar kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tidak hilang. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan harus ada kapanpun dan dimanapun lingkungannya. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa harus dapat menerapkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari agar sejalan dengan nilai dan norma Pancasila. Next. Untuk saran, ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menegaskan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain dengan menumbuhkan rasa toleransi kepada sesama, saling tolong-menolong, rasa kekeluargaan yang kuat, serta keadilan tanpa memandang latar belakang seseorang. Apabila nilai-nilai Pancasila tidak dilestarikan, maka nilai Pancasila akan memudar seiring waktu. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Fadea dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, seperti yang dikatakan di PPT tadi, kita kan mahasiswa sebagai generasi muda menjadi aktor penting untuk Indonesia. Nah, apa saja peranan mahasiswa dalam 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila dapat menjadi nilai-nilai kehidupan? Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Fadea. Peran mahasiswa dalam 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila dapat menjadi nilai-nilai kehidupan seperti yang dikatakan sila pertama. Kavitas akademik dapat saling menghormati, toleransi dan memiliki rasa tahu atau kepedulian antar umat beragama sehingga terciptanya rasa saling tolong menolong.
Dan untuk yang sila kedua pada Pancasila ini memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling mencintai. Jadi di dunia pendidikan, kapasitas akademiknya dapat mengaplikasikan dengan ikut serta dalam membantu korban bencana, penggalangan dana, maupun bersikap ramah tamah terhadap lingkungan dimanapun, maupun di dalam maupun di luar kampus. Untuk yang sila ketiga, yang memiliki arti bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memberikan nilai pengaplikasian pada aktivitas akademik, yaitu harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan baik dari pemikiran, suku, dan ras, maupun pendapat atau sudut pandang. Untuk yang sila keempat, aktivitas akademiknya dapat diterapkan selain itu mahasiswa yang berintelektual, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, selalu mengedepankan musyawarah, terutama dalam berorganisasi, dalam forum, serta menghargai hasil musyawarah. Untuk yang sila terakhir, umumnya berperan pada nilai sila kelima, yaitu harus tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap adil dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertanyaan Pak Dea. Apakah sudah paham, Pak Dea? Baik, sudah paham. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, kalau jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok 5. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.